record supaya bisa diulang sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Mahasiswa sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Istiqlal. Kali ini saya diberi amanah oleh Fakultas Dakwah jurusan Psikologi, Prodi Psikologi Islam ya, betul ya, untuk mengampu mata kuliah Statistika 1 selama 1 semester ke depan. Ada 2 kelas, nanti ada kelas D dan kelas E. Zoom kita pagi ini tidak lama mungkin, karena mungkin mempertimbangkan berbagai hal ya. Jadi mungkin yang penting poin-poin nanti, paling penting timeline perkuliahan nanti akan saya share kepada mahasiswa sekalian agar nanti 1 semester ke depan sejak awal sudah punya gambaran nanti kita mau bagaimana kuliahnya dan lain sebagainya. Oke, saya akan share screen dulu timeline perkuliahan. Jadi sebenarnya semua dosen, semua sivitas itu sudah kampus itu sudah bersiap diri sebenarnya untuk pembelajaran luring, terutama di Fakultas Dakwah juga kemarin persiapannya sudah dipersiapkan dengan baik, tapi pada akhirnya tetap harus diputuskan di ujung-ujung waktu itu tetap akhirnya diputuskan untuk tetap pembelajaran daring terlebih dahulu. Nah, itu tuh dengan berbagai pertimbangan. Lah itu sudah ada yang memikirkan. Nah, tugas kita ini menjalani ajain aja. Kita daring siap, luring juga siap. Pokoknya yang penting kita niat untuk menuntut ilmu, untuk belajar ya dalam rangka untuk menyelesaikan perkuliahan kita, perkuliahan kalian selama 1 semester ke depan. Semoga nanti ilmu yang didapatkan juga tidak kalah ketika luring. Maka ketika keputusan menjadi daring tentu ada berbagai penyesuaian-penyesuaian terutama di bagian substansi materi, karena jika daring itu mungkin tidak bisa seoptimal seluas ketika luring ya, sehingga mungkin di materi statistika 1 ini beberapa hari yang lalu akhirnya setelah diputuskan ini kami padatkan lagi materinya supaya yang inti-intinya ini tersampaikan. Jadi ada penyederhanaan materi sehingga dalam perkuliahan daring ini kita bisa menerima atau menangkap substansi materi statistik ini dengan sebaik-baiknya atau maksimal. Ya, oke. Saya share screen timeline perkuliahan. Ya, sudah kelihatan saya kira. Sudah kelihatan ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini email saya, ini nomor WA saya juga sudah ada di grup kalian, grup WhatsApp. Nah, pertemuan 1 ini pada tanggal 23 Februari ini pengenalan statistik nanti dosen, jadi saya sendiri. Dan minggu depan itu nanti langsung dosen yang memberikan materi. Sementara untuk 3, 4, 5, 6, 7 sampai pertemuan 14 nanti presentasi mahasiswa ya. Nanti teknis presentasinya saya jelaskan di akhir. Setelah timeline ini selesai kita cermati. Nah, mahasiswa sekalian, kita total ada 14 pertemuan. Ditambah 1 UTS dan 1 UAS. Ya, jadi UTS dan UAS itu tidak termasuk dalam pertemuan. Jadi ini sudah saya plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini UTS, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 UAS. Nah, ini sudah ada tanggalnya. Saya belum lihat ini tanggal merah atau tanggal hitam. Tapi yang jelas kalau tanggal merah kita off ya. Kalau tanggal merah kita off, kita cari waktu yang lain. Tapi kalau tanggal hitam ya kita tetap masuk atau kita tetap kuliah sebagaimana biasanya. Nah, ini kira-kira timelinenya mulai dari pengenalan statistik, konsep dasar statistika, nanti saya sendiri yang akan mengisi minggu depan.
Kemudian nanti pertemuan ketiga itu teknik sampling dan desain eksperimen. Ini kemudian variabel dan uji hipotesis, analisis statistik deskriptif itu sampai pertemuan ke-7 terus UTS. Kemudian kita akan bicara tentang peluang dan distribusi peluang. Selanjutnya, setelah kita selesai bicara peluang, ini kita bicara statistik, uji asumsi, uji statistik, uji perbandingan dua sampel independen dan dua sampel dependen. Kemudian UAS. Nah, referensinya, ini kita pakai Fajri Ismail ya, Fajri Ismail tahun 2018 atau mungkin jika ada yang terbaru pakai yang terbaru. Statistika untuk penelitian pendidikan dan ilmu-ilmu sosial. Ya, ini penerbitnya, nanti silakan dikoordinasikan. Mau pakai referensi yang lain silahkan, tidak ada masalah. Yang jelas ini materinya harus ini ada semua di buku tersebut. Nah, ini sudah saya pastikan di bukunya Fajri Ismail ini sudah ada semua, artinya mungkin kalian cukup buku itu tanpa buku tambahan yang lain ketika ingin mengikuti perkuliahan satu semester ini, semester ke depan. Tapi kalau mau pakai buku yang lain, yang penting materi-materi ini ada, karena statistika itu ada banyak. Ada metode statistik, ada statistika penelitian, ada statistika matematika, dan seterusnya. Nah, takutnya nanti mungkin salah buku atau bagaimana, akhirnya mindon gawe inilah cara orang Jawa itu. Gitu ya. Tapi ini saya kasih panduan, kira-kira buku yang kita pakai ini, Fajri Ismail, tahun 2018. Nah, ini pedoman pelaksanaan perkuliahan. Ini pertemuan 1 dan 2 itu diisi langsung oleh dosen. Jadi ini hak saya. Saya hanya dari 14 saya minta hak saya 2 pertemuan. Jadi jangan diminta. Di mahasiswa udah Pak kami aja, enggak usah. Nah, ini 2 saja, ini saya. Nah, nanti kalian saya kasih jatah 12. Itu marem itu 12 itu kalian mau jungkir balik selama 12 pertemuan itu, mau cari referensi, mau kuliah mau belajar seperti apa itu pada dua. Tapi yang jelas model ceramah atau diskusi ini saya 1 dan 2 ya, jadi akan diisi langsung oleh dosen. Selanjutnya adalah kewenangan sebenarnya dari mahasiswa. Jadi nanti konsepnya itu presentasi tapi tidak kelompok ya. Presentasi tapi tidak kelompok. Kenapa tidak kelompok? Karena susah. Pertama susah. Yang kedua nanti akan meri-merinan. Misalkan satu bagian ada subbab, ada 3 subbab. Subbab A, subbab B, subbab C. Jadi ada tiga subbab. Itu nanti kamu subbab A, aku subbab B, kamu subbab C. Nah, nanti datanya seperti itu. Padahal subbab C itu nggak bisa paham subbab C kalau dia belum paham subbab A. Padahal dia kejatahnya subbab C. Nah, itu kan jadi anu sendiri. Terus nanti ketika presentasi juga yang satu moderator, yang dua jawab terus. Nah, itu kan kasihan yang jawab terus yang presentasi. Jadi memang saya kalau diskusi modelnya mungkin agak lain daripada dosen-dosen yang lain ya. Jadi ini nanti akan saya jelaskan teknisnya. Jadi satu subbab, satu pokok materi itu nanti diisi oleh 3 mahasiswa, 3 atau 2 mahasiswa. Tapi 2 atau 3 mahasiswa itu menjelaskan materi yang sama. Jadi nanti teman-teman kalian satu kelas ini akan mendapatkan 2 penjelasan terhadap topik yang sama. Nah, jadi misalkan sama si A saya nggak mudeng sama si B. Ini kelas yang D ya. Nanti kelas yang E juga sama. Kelas yang E juga sama. Berarti nanti satu topik itu akan dibahas oleh 2 orang. Artinya apa? Nanti kalian juga bisa lihat ke topik pembahasan kelas yang lain, juga kelas yang ini. Jadi kalian punya 4 penjelasan terhadap topik yang sama. Masa masih kurang loh, 4 penjelasan loh, 4 video penjelasan menjelaskan tentang kupu-kupu itu yang bahas itu 4 orang. Masa masih kurang. Nah,
Ya nanti kalau kurang cari lagi tambah. Tapi saya kira 2 itu sudah cukup atau 4 itu juga. Jadi nanti kalian bisa saling melihat. Nanti sudah saya siapkan Google Drive ya. Sudah saya siapkan Google Drive untuk mengunduh video itu, video presentasi. Termasuk nanti kalian jika ingin lihat, saya pengen video presentasi yang diinginkan seperti apa, nanti saya share video semester-semester lalu yang mata kuliah yang sebelumnya yang menggunakan teknik yang sama, sehingga kalian bisa tahu ada gambaran nanti video saya seperti apa. Gitu ya. Terus pembelajaran ini malah menggunakan 4 platform ya. Google Classroom, WhatsApp, Google Drive, sama Google Form. Nah, kenapa saya memutuskan untuk menggunakan 4 platform ini? Karena ketika saya hanya pakai satu platform, katakanlah saya pakai Google Classroom saja, itu ternyata terbatas. Terbatas bagaimana? Ketika ada yang presentasi, kalian ingin memberikan nilai yang presentasi nggak bisa di Google Classroom. Kemudian ketika saya mungkin ada kegiatan keluar, kita nggak tahu ya agenda ke depan, agenda kampus ke depan kan kita nggak tahu. Kayak minggu depan saya ada workshop dari tanggal, kalau jadi ya jadi tanggal 3 sampai 5, 3 hari. Nah itu kan kemungkinan besar kan saya mungkin tidak bisa live stream langsung ikut perkuliahan, tapi saya ikut memantau. Nah, itu kan nanti tidak bisa di cover oleh Google Classroom. Tapi Google Classroom itu sangat powerful untuk mengcover tugas-tugas UTS, UAS atau kuis dan lain sebagainya. Google Classroom itu sangat bagus. Tapi dia belum bisa untuk yang real time seperti itu. Maka yang paling real time pembelajaran itu ya memang saat ini yang paling powerful itu ya WhatsApp. Tapi WhatsApp untuk pengumpulan tugas itu nggak bagus. Ya, WhatsApp itu kan kalau kalian mau ngirim apa-apa itu kan nggak bagus. Pertama menu-menuhin HP yang jelas itu. Ya, meskipun nggak kalian download tapi nggak sengaja nanti nyantol WiFi ke-download semua. Akhirnya penuh HP-nya kan gitu. Yang kedua, ketika kita ingin buka 1 hari ke depan, besok atau 2 hari ke depan, ternyata handphonenya yang si pengirim sudah di-delete. Nah, kita kan jadi kesulitan. Nah, ini kalau di Google Classroom kan aman. Tidak menu-menuin HP kalian, teman kalian nggak tahu hasil pekerjaan kalian seperti apa, dan seterusnya, gitu kan. Nah, Google Drive ya, video presentasi. Sebenarnya paling bagus, ya bukan paling bagus ya. Pernah saya coba pakai YouTube langsung ya, pakai YouTube langsung di masing-masing mahasiswa. Silakan diunggah di masing-masing YouTube-nya mahasiswa. Tapi ternyata ketika kita ingin mengkategorikan, melokalisir posisi video itu, repot nyarinya. Harus nyari, saya mau pertemuan 1, atas nama ini saya harus nyari YouTube-nya. Terus cari di YouTube-nya mungkin kalau cuma 1 agak nggak mudah, tapi ternyata dia videonya banyak, harus cari lagi yang mana. Terus dan lain sebagainya. Itu kan ternyata itu repot. Tapi pakai Google Drive saja. Google Drive kan juga nggak perlu kalian download juga bisa. Kalian langsung play aja kan, streaming kan bisa, nggak usah di-download. Ternyata Google Drive itu untuk video presentasi powerful. Sudah saya siapkan juga pakai Google Drive yang unlimited yang punyanya lembaga, itu aman. Insya Allah tidak akan penuh. Kemudian untuk penilaian presensi dan komentar itu pakai Google Form. Ya, kalau absen di WhatsApp atau di Google Classroom, misalkan Abdul Hakim hadir, Alfa Terano hadir, Dewi Chandrika hadir, nah itu yang memastikan dia hadir atau tidak itu caranya bagaimana? Saya belum ketemu kalau pakai WhatsApp atau pakai Google Classroom. Ternyata pakai Google Form itu saya rancang ya, Google Form-nya saya desain Google Form-nya untuk menjamin bahwa kalian itu belajar. Bagaimana belajarnya? Nanti di Google Form ketika kalian melakukan presensi, kalau kalian itu kalau mau presensi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Kalau kalian nggak ikut kuliah itu nggak bisa ngisi atau ngisinya kemana-mana, jawabannya kemana-mana. Sehingga kalian, wah ini berarti tadi ikut kuliahnya separuh toh. Oh ini nggak ikut kuliah ini cuma ikut absen toh. Oh ini kuliahnya tenanan. Itu kelihatan nanti di Google Form itu. Nah sehingga ini semuanya linknya sudah saya siapkan. Nanti silakan link-link ini kalian
sematkan di mana deskripsi grup supaya kalau ada yang tanya nyari cek aja di deskripsi grup itu udah ada linknya lengkap nanti. Ya, timeline ini juga sudah saya share di Google Drive. Sorry di Google Classroom. Oke, ini ya. Ini sudah saya buat semuanya, linknya. Ini ada di bawah ini. Saya kopikan ke WA ya misalnya. Statistik itu. Ya, itu sudah saya share ya. Sudah saya share di WA Group. Oke, saya lanjutkan. Nih, setiap mahasiswa wajib mempresentasikan materinya melalui video yang menarik. Dalam video harus ada satu latihan soal, bukan contoh soal yang dibahas. Ya, jadi harus ada latihan soalnya. Maksudnya supaya teman-teman juga bisa berlatih. Tidak usah membuat makalah, nggak usah membuat tapi kalian cukup menyampaikan video. Kalau kalian buat PowerPoint atau buat slide presentasi ya untuk video itu. Kalau mau dikirim ke grup itu lebih bagus untuk membantu teman-teman kalian. Tapi itu silakan disepakati. Tapi yang wajib untuk saya, kalian hanya mengirimkan video presentasi. Nah, ada yang presentasi nggak pakai slide presentasi, dia langsung menjelaskan di papan tulis, kan kasihan dia kalau harus membuat PowerPoint atau membuat apa. Tapi monggo silakan nanti kelas saja yang mendiskusikan mau apakah harus mengirimkan PowerPoint atau tidak, silakan. Itu kewenangan kelas ya. Yang wajib ini harus satu orang itu mengirimkan satu video. Dalam satu semester ini satu orang itu hanya mengirimkan satu video saja. Jadi nanti satu orang itu hanya kejatah presentasi satu video saja, satu kali saja. Jadi nggak terus-terusan, ya nggak terus-terusan. Jadi hanya satu video saja, maka itu memang berat, tidak ringan ya. Tapi yang satu kali itu mohon dimaksimalkan. Durasi videonya berapa? Nggak usah lama-lama, maksimal 30 menit. Maksimal 30 menit. Tapi kurang lebih 20 menit itu sudah cukup. Menurut saya sudah cukup. Karena kalau kalian nonton video lama-lama itu juga nggak betah. Dan kalian kalau nonton YouTube itu kan kalau videonya setengah jam juga paling nggak betah juga kan. Nah, kira-kira dikemas semenarik mungkin, kira-kira 15-20 menitan lah udah cukup. Tapi ya jangan 5 menit atau 3 menit lah, itu baru buka itu udah selesai, baru intro ada udah selesai. Nah ini mohon dicermati, diperhatikan dengan baik ya. Nanti formatnya seperti ini, name nama mahasiswa kelasnya. Nah, unggah video presentasi itu paling lambat H-1 dari jadwal presentasi. Jadi video presentasinya itu, ini kan kuliahnya hari Rabu ya, maka paling lambat video itu sudah ada di Google Drive itu hari Selasa pukul 24.00 lah. Mau ngirim terunggah jam 11 malam ya apa-apa, yang penting itu hari Selasa. Ya, hari Selasa pukul 24.00 itu paling lambat. Jadi hari Rabu itu kalau temennya ada yang lilir jam 1 pagi, dia mau buka download itu sudah bisa. Ya sudah ada bahannya, download lilir, apa mau lihat dulu. Jadi nanti pas kuliah nanti tinggal ikut diskusi. Itu sudah ada barangnya. Barang yang didiskusikan sudah ada. Oke. Absen nanti dilakukan pada saat jam perkuliahan, maka absen itu hanya diperbolehkan pukul 07.00 sampai pukul 8.40. Ya, 07.00 sampai 8.40. Sehingga lewat dari itu berarti terlambat. Lebih gasik dari itu ya berarti kegasian urung ono wonge ini kelas. Udah absen. Nah, itu. Jadi yang normal-normalnya pokoknya kita niatkan pukul 7.00 sampai 8.40 kita kuliah statistik.
Bismillah, saya niat mau nonton video teman saya, presentasi saya 2 video full. Kamu pantengi gitu. Lah perkara paham nggak paham itu nanti urusan belakang. Yang penting kalian nonton, lihat manteng gitu. Dia dicermati gitu. Nanti yang kedua, kan yang kedua dibaleni. Yang persatu tadi nggak menyampaikan bagian ini, tapi yang kedua lah saling melengkapi. Yang disampaikan sama, berarti tambah marem. Ya, tambah marem. Ya, tambah. Berarti ini tambah. Wah, kurang, saya mau lihat video kelas yang lain, silahkan. Ya, jadi di Google Drive-nya sudah, kalian bisa akses ke kelas yang satunya juga. Kemudian pertanyaan disampaikan melalui Google Classroom atau WhatsApp ya. WhatsApp, pada setiap pertemuan diskusi dipandu oleh moderator. Saya contohkan begini. Ini Oppo A15s namanya siapa? Ya, di unmute, Mas. Habib Rohmanullah. Habibur Rahman. Habib Rohmanullah. Oh, Habib ya. Ya, Habib. Ini Mutakin. Saya contohkan begini ya. Kemudian ini Putri. Ini Umi Zada. Misalnya. Oke. Nah, ini Habib sama Mutakin presentasi pertemuan ketiga. Maka tanggal 8 Maret. Ya, 8 Maret. Ini videonya sudah harus ada di Google Drive. Ya. Kemudian ketika presentasi ini Putri ini nanti jadi moderator. Jadi dia memimpin jalannya diskusi. Dari membuka diskusi sampai mengakhiri diskusi. Umi Zada tugasnya notulen. Dia mencatat apa yang terjadi dalam diskusi. Notulen itu nanti diunggah di Google Drive pertemuan ketiga oleh Umi Zada. Jadi bisa dilihat tuh notulennya oleh teman-teman. Ya, notulen tadi ngapain aja, yang tanya siapa, yang jawab siapa, dan lain sebagainya. Jadi Umi Zada nanti tidak moderator tapi notulen. Nah, Putri ini yang moderator. Dia nggak usah notulen, Putri. Fokus saja ada pertanyaan ini, memimpin jalannya diskusi lah. Ya, memimpin jalannya diskusi. Ini Habib dan Mutakin nanti yang presentasi. Sebenarnya enggak. Habib dan Mutakin itu sebenarnya presentasinya kan sudah video, tinggal ini linknya ini ada. Habib dan Mutakin berarti nanti pas kuliah itu dia cuma siap-siap aja bawa buku. Nanti kalau ada yang tanya saya siap jawab. Mana? Jadi dia sudah standby kalau ada pertanyaan. Gitu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada diskusi ya nanti gini, saya belum ketemu caranya saya menjamin kalian belajar atau berproses. Minimal saya memaksa harus ada proses pembelajaran. Ya. Makanya salah satu cara saya menjamin ada sebuah proses pembelajaran, maka ketika perkuliahan, diskusi di WhatsApp grup itu sebaiknya dinamis atau aktif. Ya. Ya, aktif. Jadi tidak pasif. Ya, tidak pasif. Nah, kalau pasif berarti saya belum bisa menjamin nih kalian sudah belajar atau belum, sudah berproses belajar atau belum. Maka saya harus mengeluarkan cara lain untuk menjamin kalian belajar. Caranya apa? Ya macam-macam. Silahkan kerjakan satu soal ini dalam waktu, karena tidak ada yang tanya, misal sudah ya 7.00 sampai 7.30 silahkan mencermati videonya Mas Habib dan Mas Mutakin. Sudah pukul 7.30, teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sampai pukul 8 nggak ada yang tanya misalkan ya, nggak ada yang nggak harus tanya ya, nggak harus yang menanggapi, nggak ada yang tanya, tidak ada diskusi di situ. Ya sudah, pukul 8 mungkin saja saya akan memunculkan soal atau memunculkan apalah assignment, tugas apalah yang kira-kira bisa menjamin kalian belajar. Atau silakan tadi diresum presentasinya Mutakin dan Habib, dikumpulkan pukul 8.40. Nah, ini itu kan bisa menjamin. Nah, maka ya harapan saya sih, saya nggak sampai seperti itu, harapan saya loh ya. Tapi kalau memang harus seperti itu ya itu skemanya sudah saya siapkan. Tapi harapan saya tidak sampai mengeluarkan soal atau tidak sampai mengeluarkan tugas tambahan. Karena juga nanti akan memberatkan kalian juga.
Ya kalian ya kira-kira aktif gitu aja ya. Kira-kira aktif berproses ya, ditanggapi. Kan kasihan yang presentasi capek-capek bikin video nggak ada yang respon. Diem aja gitu lah, mesak ini. Viewernya banyak tapi nggak ada yang like corone, nggak ada yang komen gitu. Kan sedih ya kalau di YouTube kan gitu. Tiwas gawe kesel-kesel ya. Ya mutakin ya. Tiwas gawe kesel-kesel nyiapin materi 1 minggu, wah le ngerancang tenanan dan lain sebagainya. Itu ternyata ditonton aja enggak, jangan-jangan ditonton aja enggak, gitu. Apalagi di komen. Ya ini wujud apresiasi kita juga untuk teman-teman yang sudah berjuang membuat video. Enggak mudah membuat video. Mungkin untuk yang sudah terbiasa itu mungkin enggak jadi masalah ya, tapi untuk yang belum terbiasa, tapi yakinlah selesai perkuliahan saya ini, selain kalian punya bekal materi statistik, ya kalian juga punya kemampuan yang lain, yaitu membuat video. Itu yang sudah, itu testimoni yang kemarin-kemarin mahasiswa. Kalian kalau bingung ketika suatu saat kalian skripsi ya, kalian bingung penjelasan, wah ini saya bingung itu tuh teknik sampling bagaimana desain eksperimen. Buka lagi folder kuliah statistik, tonton lagi video temennya, manfaat itu. Semester depan lagi, tahun depan lagi ya, mahasiswa adik kelas kalian ngambil mata kuliah statistika 1, saya suruh buat video, Pak, videonya yang seperti apa yang diinginkan. Buka ini foldernya kelas PI ya, foldernya kelas PI tahun ini bagus-bagus videonya. Nah, tonton. Itu mengalir itu jangka panjang ya, jangka panjang, dan video itu tidak mungkin di copy paste. Nah, itu yang jelas. Kalau makalah copy paste, nah, sering ketemu ya, sering ketemu copy paste, kalian ambil dari video, nggak bisa. Video nggak bisa. Nah, kunci video yang menarik itu bagaimana? Substansi itu sebenarnya nomor 3. Yang paling penting itu 1, videonya gambarnya jelas, 2, suaranya jelas. Ya. Kayak Zoom ini ya, saya menyampaikan materi ini ya, materi timeline ini misalkan, menyampaikan ini. Suara saya kemeresek, nggak jelas, atau kecil sekali. Kan kalian nggak tertarik mengikuti. Ya. Atau suara saya bagus sekali, tapi gambarnya ini blur. Ya, gambarnya itu nggak jelas. Kalian juga bingung. Nah, maka kuncinya itu di video, itu suara jelas, gambar jelas. Baru nanti substansi akan tersampaikan dengan baik ke audiens. Itu kuncinya. Terus nanti mesti ada pertanyaan, Pak, itu nanti wajah kita harus muncul di video atau enggak? Ya monggo silahkan. Tapi ketika kita memunculkan wajah kita di video, ya, memunculkan wajah kita di video, itu berarti menunjukkan kepada teman-teman atau kepada audiens bahwa kita dalam posisi siap menyampaikan materi. Tidak dalam posisi sarungan, tidak dalam posisi tidur-tiduran, atau tidak dalam posisi yang tidak siap. Karena kalau kita tampil di video, kalian ini kenapa saya posisikan on cam? Ini kan kalian berarti posisi siap dalam mengikuti perkuliahan. Ini penting. Ya, niat. Jadi niat ini kan posisi siap itu termasuk niatnya. Ya, bagian dari interpretasi niat itu posisi siap ini. Ya. Loh, ada yang dandan, ada yang Sri Ratnasari ini sudah siap banget, sudah dandan, sudah rapi ya toh. Ya, sudah. Mungkin nanti kuliahnya dia sehari mungkin nanti, jadi dia sudah on dari jam 7. Itu sudah termasuk bagian dari niat. Ya, kesiapan itu. Tapi kalau tidak muncul gambarnya di video ya nggak apa-apa. Ya nanti ada tim penilai. Nah, nanti video kalian itu dinilai, ada tim penilai. Tim penilai itu dari mahasiswa dan dari saya. Proporsinya adalah 50-50 supaya adil. 50% mahasiswa, 50% saya. Jadi nanti teman-teman kalian ini 2 presentasi, yang lain nanti akan menilai. Nah, nilai itu nanti akan diakumulasi, kemudian ditambahkan nilai saya 50%, nanti ketemulah nilai presentasi itu. Nah, gitu ya. Kira-kira. Terus
Oke, ini sudah clear. Nah, ini poin 10, 11. Video terpresentasi terbaik setiap pertemuan pada perkuliahan tahap 1 akan diberikan nilai UTS minimal 70. Jadi kalau soal UTS-nya 3, kalian itu jadi presentator terbaik, itu berarti kalian satu aja benar, itu udah dapat 100 UTS-nya. Ya, kalau soalnya 3. Gampangannya gitu. Terus video presentasi terbaik setiap pertemuan pada perkuliahan tahap 2 akan diberikan nilai UAS minimal 70. Tahap 2 itu yang setelah UTS ya. Setelah UTS kan juga ada rangkaian presentasi lagi tuh. Setiap pertemuan akan dicari presentator terbaik. Yang terbaik itu nanti ketika UAS soalnya 3, jawab benar 1 tok, itu berarti nilainya udah 100. Itu. Saya jelaskan teknisnya lagi. Contohnya begini tadi sudah. Habib dan Mutakin ya. Habib ini nilainya ternyata 85. Mutakin ini nilainya 90. Maka Mutakin ini yang terbaik. Ya, yang terbaik. Maka Mutakin dapat nilai presentasi 90 plus nilai UTS-nya minimal 70. Terus si Putri ini dilalai ya. Ini maaf, ini cuma contoh. Dilalai si Putri ini nilainya 60. Yang si Zada ini nilainya 62. Berarti si Zada ini yang terbaik. Zada dapat nilai presentasi 62. UTS-nya nilainya minimal 70. Lah Habib kasihan ya nggak apa-apa. Ya memang itu persaingannya di situ. Setiap klaster itu ada persaingannya. Bahkan ada presentasi nilai itu yang satu ternyata bagus semua. Bedanya cuma koma. Si A itu dapat 92,3, si B dapat 92,5. Sama-sama 92,3, sama-sama 92. Tetap si B yang menang 92,5. Meskipun pada kelas yang lain itu rentang nilainya paling 80, 85, 80, 85. Nah, ini namanya apa namanya? Kompetisi di setiap klaster yang lain, beda-beda. Ya, di setiap klaster yang beda. Artinya, silahkan pada setiap section atau setiap pertemuan itu ada presentator yang berlomba-lomba atau silahkan berkompetisi untuk apa namanya mendapatkan reward itu, ya, mendapatkan reward itu. Dalam satu semester kalian hanya dapat presentasi 1 kali. Jadi tidak ada presentasi ulang. Kalau lewat, misalkan Mutakin nggak datang atau nggak buat video lewat, ya sudah lewat. Berarti Habib sendiri yang presentasi. Mutakin gimana? Ya udah nilainya presentasi 0. Karena dia sudah melepaskan tanggung jawabnya untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Ya, nilainya 0. Pak, saya mau ngulang, saya buat video, udah telat, udah dapat, teman-teman udah dapat materi. Ya, jadi ini punyanya Habib nilainya. Ya, hanya Habib yang presentasi. Itu contoh. Jadi mohon di garis bawah ini sudah saya tanggali ya. Semoga nggak salah saya menanggalinya. Nanti kalau salah ada yang dikoreksi. Kenapa ini saya tanggali? Karena nanti jangan-jangan bingung. Pak, ini itu pertemuan 6 apa pertemuan 5 ya? Nah, kamu presentasi pertemuan berapa? Pertemuan 5, Pak. Yo, tanggalnya berapa? Nah, lihat tanggalnya 23. Sekarang oh ini masih tanggal 16. Oh berarti masih seminggu lagi. Ini nanti silakan ketua kelasnya ini diisi ya. Setelah selesai saya jelaskan ini silakan diisi dibagi. Ya, ini dibagi. Nanti terus ini setelah diisi dibagi, terus ini dikirimkan di Google Drive pertemuan 1. Ya. Google Drive pertemuan 1. Oke. Dosen juga akan mengunggah video penjelasan untuk melengkapi penjelasan kelompok jika dirasa perlu. Kalau ternyata semuanya sudah bagus, sudah oke, sudah clear semua, ya saya nggak perlu buat video penjelasan. Lah untuk apa loh kalian udah paham? Nah saya tiba-tiba buat nggak ada yang butuh kan percuma. Begitu. Ya, kecuali nanti oh ini videonya kurang atau ini kurang ada yang perlu ditambahi. Maka ini perlu saya buat video penguatan. Ini video tambahan. Akan diakses.
Ini keterangan tambahannya 80%. Ini cooperative learning. Mahasiswa ini tolong serius, disiplin dan jujur. Ya, serius, disiplin dan jujur. Ini nilainya ya, persentase nilainya. Nomor 2 dan nomor 3 ini kurang lebih jadi 1. Jadi nanti nilai presentasi kalian 35%. Kalau kelasnya jalan dinamis, aktif, responsif, ya, presentatornya oke semua, hampir saya pastikan tidak akan ada tugas tambahan. Tapi kalau mati, WA grupnya mati, ketika kuliah diem saja semuanya, no respon dan lain sebagainya, hampir saya pastikan setiap pertemuan ada tugas. Semester lalu begitu, ada 4 kelas, 3 kelas itu nggak pernah ada tugas. 1 kelas itu tugas terus setiap minggu. Ya, tugas terus setiap minggu. Ya itu resiko, karena saya nggak bisa menjamin kelas ini belajar atau enggak, saya nggak bisa menjamin karena nggak aktif. Gitu. Paham maksud saya ya, kira-kira ya? Oke, mohon disesuaikan. Saya kira itu timeline perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya persilakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Armaini. Pak, izin bertanya, Ya. untuk statistika 1 ini apa tidak menggunakan aplikasi SPSS, Pak? Belum. Seperti yang dikatakan. Gimana? Soalnya banyak yang bilangin cutting-cutting itu kalau misalnya statistika itu kan menggunakan SPSS gitu. Jadi statistika 1 belum ya, Pak? Belum. Jadi statistik 1. Nanti kan ada statistik 1, ada statistik 2. Ya. Oke, nanti kalau misal saya pengen kalian paham konsepnya dulu. Jadi nggak hanya klik gitu loh. Jadi nggak hanya klik, ini uji ini, open, klik. Tapi kalian nggak tahu kenapa angka itu bisa muncul. Tahu-tahu ini angkanya ini maksudnya. Lah ini apa terus gunanya statistik? Kalian tuh. Saya pengen kalian matang konsepnya itu. Nah, nanti saya akan, kalau diperlukan, saya akan buat video penjelasan tambahan. Misalkan nanti sudah sampai uji-uji ya. Sudah sampai uji-uji sampel dependent independent. Nanti saya akan buatkan video penjelasan tambahan menggunakan SPSS. Nanti ada ya. Tapi nanti masih ada statistika 2 juga. Kan kalian ada 2 kali statistik ya. Statistik 1 dan statistik 2. Itu nanti masih panjang materinya. Penguatan itu nanti mungkin statistik 2, di belakang itu akan full SPSS. Tapi di sini saya ingin kita belajar konsepnya dulu yang matang. Nanti kalau konsep yang matang, aku pakai aplikasi apapun, ada SPSS, ada Minitab, ada InVivo, nggak ada masalah. Oh, tinggal klik kan, aplikasinya tinggal klik, ditungke. Nah, gitu ya. Monggo, silakan. Ya, silakan. Yang lain. Ya, silakan Habib. Kalau itu cara presentasinya Pak, setiap mahasiswa itu mengumpulkan videonya. Berarti setiap mahasiswa satu-satu gitu Pak? Atau gimana sih? Jadi setiap pertemuan itu nanti ada 2 sampai 3 mahasiswa. Nanti silakan dibagi kan. Silakan dibagi, ada 30 mahasiswa misalkan. Nanti itu ada 12 pertemuan. Berarti nanti ada satu pertemuan ada dua orang. Misalkan Habib tadi kan sudah presentasi di yang pertemuan ketiga kan, berarti Habib nggak presentasi di tempat yang lain, di pertemuan yang lain. Habib di pertemuan yang lain itu cukup menyimak. Satu kelompok itu cuma 1 orang gitu Pak yang ngumpulin videonya. Bukan kelompok, ini individu. Oh, Cuma setiap section atau setiap pertemuan itu yang presentasi 2 orang sampai 3 orang. Itu individu, nggak usah nggak usah kerjasama, nggak usah diskusi maksudnya. Kamu bagian enggak, ini bagiannya sama. Jadi nanti Habib dan Mutakin seperti tadi yang sudah saya plot misalkan ya contohnya, itu sama-sama menjelaskan tentang teknik sampling. Topiknya sama persis. Jadi teman-teman kalian nanti akan mendapatkan video tentang teknik sampling itu 2 video, 2 penjelasan. Gitu. Gimana? Baik, sudah clear? Ya, ada lagi? Silakan kalau ada yang tanyakan, mumpung kita ketemu di Zoom.
nggak usah nanti biar nggak lewat WA, nek WA nanti agak repot jawabnya. Tapi meskipun ya mesti insya Allah tetap saya jawab. Ya. Apa sudah cukup jelas? Saya, Pak. Ya, silakan Abdul Hakim. Untuk yang notulen tadi, Pak, itu notulennya nulis apa aja gitu. Ya nulis. Ya notulen itu menulis semua kejadian di WA group dari mulai diskusi sampai akhir diskusi. Ya serah mau nulis apa, pokoknya ya kejadian di situ. Jadi kamu ingin tahu, saya ingin dulu itu pertemuan 3 itu ngapain aja atau kita buka notulen. Kalau kamu scroll WA itu kan repot. Kalau udah pertemuan 14 kamu ingin ngecek pertemuan 4 itu kan udah 2 bulan yang lalu kan, scrollnya kan capek. Lihat notulen. Siapa yang tanya aja pertanyaannya apa aja tuh kemarin udah ditanyakan, jawabannya bagaimana, itu ada di notulen semua. Semua ujian saya itu open book, nggak ada yang close book. Open book semuanya. Itu hampir pasti. Karena saya tidak sedang menguji hitung-hitungan hafalan kalian ya. Tapi tidak sedang menguji hafalan kalian, saya menguji kepahaman kalian terhadap konsepnya. Jadi alurnya, prosedurnya itu kalian paham nggak? Hitungan itu kan kalkulator udah kuat. Ya, SPSS apa meneh kalian nggak usah ngitung, tinggal input data selesai. Tapi maknanya nggak ada. Kalian kalau langsung belajar statistik, langsung SPSS, itu maknanya nggak ada. Dilalah, oh ini diterima karena ini SPSS ngatakan begini. Wah ini nggak tahu angka ini kenapa menunjukkan signifikan atau enggaknya bagaimana. Gitu Hakim, kira-kira notulen seperti itu. Pokoknya catat aja semua kejadian atau semua proses belajar ketika mulai dibuka diskusi oleh moderator sampai diakhiri diskusi moderator. Nanti di format PDF, kemudian diunggah di folder sesuai pertemuannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Ratna. Ini untuk absensi pertemuan pertamanya isinya gimana ya Pak? Kan ada nilai presentator. Ini kan pertemuan pertama kan baru Bapak yang mengisi. Ya, Ini di strip aja. Di strip. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. jadi yang di strip untuk materinya itu nanti saya sudah kirim PowerPoint-nya ya, PowerPoint dan timeline-nya di Google Classroom, kalian bisa cermati di sana materinya. Nah, nanti akan saya mungkin minggu depan saya akan buatkan video. Zoom kita ini paling 2 kali. Ini sudah kepakai 1 kali. Paling 1 kali lagi entah kapan, nanti saya nunggu momen. Ya. Zoom kita ini hanya 2 kali ya, insya Allah 1 semester kalau tidak ada keperluan tambahan. Jadi karena pertemuan pertama memang saya pengen langsung menyampaikan ini, pengen ketemu, oh saya ngerti, oh Habib sing koyo ngene. Ketemu di kampus nggak bingung saya. Oh ketuker-tuker Habib sama Hakim kan ini gambar kan kayak podo kan. Gitu. Jadi kita biar tahu aja. Ada Oppo F11 itu kan saya nggak tahu. Nanti ketika saya dipanggil, Oppo gitu kan. Ini Oppo sing ndi? Oppo A15 Oppo F11 kan. Kalau nggak pakai nama. Oppo F11 itu siapa Oppo F11? Ya. Siapa namanya, Mas? Sadam Pak, lupa, baru download tadi belum ngisi nama. Oh, namanya ingat nggak? Sadam Naza Maulana. Sadam ya, Mas Sadam. Oke, Sadam. Ya. Gitu. Ya, gitu ya. Nggak usah tegang-tegang, nggak usah tegang. Santai aja. Memang tugas berat kalian buat video itu. Buat video. Statistik itu sudah berat. Kalau kuliahnya tegang, ditambah abot. Untuk orang sosial ya, untuk orang sosial. Ya, sosial itu memang ya untuk orang eksak juga statistik berlevel-level lagi, nggak sampai statistik 2. Kalau mahasiswa matematika dapat statistik itu sampai 4 atau 6. 4 atau 6 sampai. Bahkan kalau skripsinya mahasiswa matematika itu ya, itu kebanyakan itu justru nggak usah pakai SPSS, hitung manual semuanya.
Nah, SPS nggak usah main, hitung manual semuanya. Tapi kan itu kan matematika ya, beda kan matematika. Itu memang ini memang anak kandungnya langsung lah dari matematika statistik. Tapi kalian sebagai calon peneliti, akademisi, apa namanya, kerja sosial atau apapun itu yang bermasyarakat, tidak akan mungkin tidak butuh statistik karena semuanya butuh statistik sekarang. Lembaga-lembaga survei itu apa ada orang eksak? Nggak ada. Itu pemimpinnya itu orang hampir kebanyakan itu lembaga survei itu pemimpinnya orang sosial semua. Nah, malah orang sosial, padahal itu punyanya orang eksak. Ya, tapi kan beda-beda nanti. Nanti sampai sana, nanti kita pembahasan kita bisa sampai sana. Ada lagi? Atau cukup? Saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Arini silakan. Kan tadi notulennya kan distorkan dalam bentuk PDF. Nah, itu kita itu sebagai notulen itu menulis di kertas, lalu difoto terus dijadikan PDF, atau kita bikin Word terus dijadikan PDF, Pak? Boleh dua-duanya. Mau menulis di kertas, dijadikan save PDF, difoto jadikan PDF, scan ya, scan jadikan PDF, atau di kertas Word langsung save as PDF, silahkan. Senyamannya aja, segampangnya kira-kira yang mana. Yang penting terbaca. Saya ada pertanyaan dari ya, pertanyaan dari siapa nih? Muhata. Untuk pertanyaan dibatasi atau tidak ya Pak? Untuk misal di grup kelas sudah aktif bertanya menyangga dan lain-lain, tapi waktu masih sisa. Apakah tetap dapat tugas? Ya sisanya tinggal berapa dulu. Kalau sisanya masih setengah jam, masih 45 menit ya masih bisa belajar kan itu. Masih bisa belajar ya saya kasih materi untuk belajar. Saya kasih soal untuk belajar. Tapi kalau sisanya tinggal 5 menit, 3 menit, 10 menit ya kira-kira sudah cukup ya. Ya kalian ukur-ukur sendirilah kira-kira. Kalian ukur-ukur sendiri kira-kira. Tapi kalau tinggal 10 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit ya tetap nggak. Tetap mungkin ya saya anggap oke lah nggak. Tapi masih 30 menit ke atas kok diem aja. Nah ini nanti untuk menjawab presentasi itu nggak dibagi-bagi ya. Bebas saja. Siapa yang mau menjawab ya cepet-cepetan aja. Karena ini termasuk nanti kan yang menilai teman-teman dan saya kan. Oh ini yang ini kemarin jawabnya bagus kan masuk dalam penilaian di presentasi. Tenang saja, teman-teman kalian tuh nggak akan tahu kalian ngasih nilai berapa. Yang tahu hanya saya dan kalian. Kecuali kalian ngasih tahu, oh Hakim, tadi kamu tak kasih 95. Sesuk aku ke iso 5 gede ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nilainya memang hanya 60, ya nanti tetap ranknya itu rank namanya itu distribusi normal ya. Distribusi normal itu ya nggak bisa dibohongi. Kayak Google Play itu ya, kalau ada yang ngasih apa namanya rating 555, tapi memang kenyataannya di lapangan itu hanya 32 ratingnya. Ya pasti kebanyakan 32. Yang 55 itu nggak bisa mempengaruhi yang 32 itu. Jadi aman. Jadi natural saja, nggak usah janji-janjian, nggak usah ngasih. Pokoknya kalau kalian ngasih yang terbaik, insya Allah teman-teman kalian juga memberikan nilai yang terbaik. Saya juga akan memberikan nilai yang terbaik. Malah mencurigakan seperti ini. Kok ini nilainya bisa dapat 90, 90, 95. Saya tonton, lah ini kok videonya cuma seperti ini. Nah, kan saya nonton juga. Ini harusnya paling 60, ini 65. Nah, ini malah mencurigakan. Nah, ini kan ada yang mencurigakan itu kan perlu kita deteksi. Ya, pokoknya berjalan natural aja. Pokoknya prinsip saya 1 serius, 2 jujur, 3 disiplin. Nah, udah 3 itu aja dipegang. Aman ya, husnul khotimah insya Allah selesai kuliah itu. Ya, aman. Ya. Kau nggak usah takut sama nilai kuliah. Kalau kalian bingung, Pak Istiqlal nilainya gimana? Tanya itu, Mak. Ada yang temannya mahasiswa matematika di sini. Ini semester 4 ya? Ya, Pak. Ada yang temannya matematika, mahasiswa matematika ada nggak? Ada. Siapa? Namanya siapa? Laila. Laila siapa? Laila Najmah. Iya. Nah, tanya itu Laila. Tanya itu Laila. Saya kenalkan Laila Najmah. Ya, itu tanya itu ke Laila. Pak Istiqlal
kalau ngajar bagaimana, nanti ujiannya bagaimana, UTS-nya, UAS-nya bagaimana, nilainya bagaimana. Nah, itu. Jadi nilai A itu bukan barang mahal, bukan buat saya. Nilai E juga bukan barang mahal. Jadi bisa dengan gampang saya ngasih nilai A, bisa dengan gampang saya ngasih nilai E. Semua itu tergantung proses. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya kalau ada masalah ya sampaikan. Ya, ada masalah. Sampaikan nggak apa-apa. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Gitu? Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup? Cukup ya? Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Silakan nanti untuk cek materinya, materi 1 itu PowerPoint-nya ada di Google Classroom, termasuk timeline ini. Nanti silakan dicari, di-download, dibuka-buka untuk pemanasan. Kemudian bukunya jangan lupa ya. Nanti silakan mau dikoordinat atau beli sendiri-sendiri silakan. Yang jelas bukunya itu. Kalau apakah harus beli? Enggak harus. Kalau di perpus ada, pinjam perpus. Kalau kakak tingkatnya ada, pinjam kakak tingkat. Buku yang lain, Pak, materinya sama, pakai buku yang lain. Tapi saya berkewajiban untuk memberikan satu referensi utama untuk kalian. Nah, itu monggo nanti bagaimana kalian menyikapinya. Saya kira itu nanti jangan lupa presensi, batasnya sampai 8.40. Cukup ya? Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar semuanya. Silakan melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.